dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, Imam Al-Baihaqi ini imam ahli sunnah wal jamaah yang berakidah Asy'ari. Kemudian beliau juga seorang ahli hadis. Kitab tentang hadis yang ditulis oleh beliau berjudul As-Sunanul Kubra. Itu ada puluhan jilid. Kita kenal Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Nah, kalau beliau menulis kitab Sunan, jauh lebih banyak kumpulan hadisnya, berjudul As-Sunanul Kubra. Itu sangat besar, hingga 11 jilid ya kitab tersebut. Al-Imam Al-Baihaqi dilahirkan tahun 384 Hijriah. Ya, wafat 458 Hijriah. Nah, beliau menulis juga kitab tentang sifat-sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, pakar juga dalam bidang akidah. Menulis kitab berjudul Al-Asma'i was Sifat. Kemudian juga menulis kitab tentang cabang-cabang iman. Tuh. Dalam hadis Nabi katakan iman itu bercabang-cabang. Ada sekian puluh, 70 lebih daripada cabang-cabang keimanan. Adna, yang paling minim keimanan itu imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan. A'laha, dan yang paling tertingginya itu adalah qaulu la ilaha illallah. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi jadi satu kitab berjudul Syu'abul Iman. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Urwah bin Zubair mengatakan Sidna Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini nama aslinya bukan Abu Bakar, ya. Sahabat yang menjadi khalifah setelah Rasul. Nama aslinya Amrun ibn Abi Quhafa. Jadi kalau Abu Bakar itu kunyahnya, karena punya anak laki-laki yang paling tua namanya Bakar. Abu itu artinya bapak, bapaknya Bakar. Nah, tapi nama aslinya itu adalah Amrun ibn Abi Quhafa. Ayah beliau Abi Quhafa masuk Islam belakangan. Makanya ketika Abi Quhafa masuk Islam, usianya jauh dengan usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Bakar usianya dengan Nabi itu hanya kisaran 2-3 tahun saja. Abu Quhafa masuk Islam belakangan. Ketika masuk Islam, ia mencium tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang mengatakan sungguh beruntung orang tua ini, ya, di waktu mudanya memusuhi Nabi, di waktu tuanya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk Islam di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar ayahnya Abi Quhafa, namanya Amrun. Ya, itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, ya, sejarah para khalifah. Dan diceritakan di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi wafat, beliau lagi di satu tempat namanya As-Sunuh. Satu tempat namanya As-Sunuh. Maka ketika dapat informasi wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau segera menuju ke kota Madinah menggunakan kendaraannya hatta nazala bi babil masjidi, hingga beliau pun tiba di depan pintu masjid Nabi. Wa akbala makruban hazinan. Beliau dalam keadaan sedih, terguncang dan sedih karena mendapatkan informasi wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengusungkan pedang di hari wafatnya Rasul. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, saya akan bunuh. Nabi Muhammad tidak wafat. Dia hanya pergi sesaat sementara sebagaimana Nabi Musa. Artinya begitu terkejutnya Sayyidina Umar informasi akan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad telah mati, telah wafat,
maka saya akan memotongnya dengan pedang saya. Itu. Sayyidina Abu Bakar sabat menerima itu. Karena memang meyakini segala sesuatu selain Allah pasti akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu selain Allah semuanya akan sirna. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan adalah Rasulullah. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya mereka juga sudah meninggalkan umatnya. Itu yang diyakini oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga para sejarawan ketika menulis peristiwa tersebut, detik-detik wafatnya Rasulullah, salah satu sahabat yang paling kokoh, teguh dan bisa menerima kewafatannya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan ada salah satu sahabat, dia berdoa di hari wafatnya Nabi, berdoa agar Allah cabut pandangan matanya, kenikmatan matanya. Dia meminta agar matanya dibutakan, agar mata itulah mata yang terakhir melihat Rasulullah SAW. Setelah itu tidak ada lagi yang dia lihat kecuali hanya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'allahu subhanahu wa ta'ala fastajabahullahu lahu. Ternyata ketika dia minta matanya dicabut, kenikmatan melihatnya dicabut, Allah ijabah, saat itu juga matanya buta. Berarti pandangan terakhir yang dia lihat adalah wajahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Datanglah Sayyidina Abu Bakar akbal makruban hazinan, terguncang sedih. Hazinan artinya sedih. Fasta'zana fi baiti ibnati Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidina Abu Bakar minta izin masuk ke rumah putrinya Aisyah, yang tidak lain juga adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi wafat di dalam kamarnya. Nabi wafat di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Nabi sebelum pergi ke tempat atau rumahnya Sayyidah Aisyah, Nabi izin ke semua istri. Saya sekarang sudah sakit, saya minta izin, saya dirawat oleh Aisyah. Ternyata ketika di rumahnya Sayyidah Aisyah, di hujrahnya, di kamarnya itu, Allah Ta'ala mencabut nyawanya Rasulullah SAW di kamarnya Sayyidah Aisyah. Maka kuburan yang dimakamkan Nabi, disitulah hujrahnya daripada Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian fa'azinat lahu, Sayyidah Aisyah izinkan ayahnya untuk masuk. Fadakhala wa Rasulullah SAW qad tuwfiya 'alal firash. Ketika Rasulullah Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi sudah wafat. Ya, sudah wafat, tuwfiya 'alal firash. Tertidur di atas tempat tidur, di atas pembaringan. Ya. Wa niswah haulahu, di sekeliling Nabi terdapat istri-istrinya Nabi. Nah, jadi istri-istri Nabi sudah hadir semua di sekeliling. Nah, Sayyidina Abu Bakar masuk. Kalau ke Aisyah kan putrinya, mahram, jadi masuk bisa. Ternyata sampai di dalam itu sudah banyak berkumpul istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ada hikam ya, kalau ada orang meninggal yang bukan mahram jangan ngumpul di situ di jenazah. Ya, yang perempuan gak bagus. Mereka gak perlu, gak ada manfaat, adanya mudarat. Ya, apalagi sampai gabung laki perempuan di dalam ruangan, di situ ada jenazah, gak baik. Itu harus di luar. Ini disebutkan yang ada hanya mahramnya Nabi saja, perempuan-perempuan istri-istrinya, gak ada orang lain. Kalau orang lain masuk, nanti ikhtilat, jadinya hal yang diharamkan oleh para ulama. Begitu juga kalau meninggal jangan diantar jenazahnya. Itu perempuan-perempuan ini gak perlu. Tunggu sudah selesai semua, laki-laki sudah pada pulang, baru ziarah setelah itu. Tapi kalau awal pemakaman jangan ikut, ya, karena perempuan itu aurat seluruh tubuhnya. Akhirnya prosesi pemakaman itu kesakralannya hilang dengan hal-hal yang haram. Ya, itu hukum begitu. Gak boleh perempuan ikut ngantar jenazah, apalagi sambil buka aurat.
datang ke kuburan, nyampur laki perempuan, apalagi sambil menangis, teriak-teriak di situ. Nah, itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tradisi semacam ini pelan-pelan dihilangkan. Ya, kasihan nanti si mayit ini. Ya, memang si mayit tidak mendapatkan apa-apa dari orang hidup. Tapi pelaksanaan prosesi pemakaman itu harus dijaga kesuciannya. Nah, nanti sudah selesai dikuburkan, sudah tidak ada laki-laki, boleh ziarah. Perempuan tidak dilarang ziarah ke kuburan, gitu. Tapi ketika di awal-awal itu dilarang. Kenapa dilarang? Perempuan ikut di awal-awal prosesi pemakaman karena akan campur dengan laki. Di situ ada banyak laki. Kemudian nanti dia kalau awal-awal meninggal tidak kuat menangis, teriak-teriak. Kemudian nanti auratnya juga ada yang kelihatan. Kalau misalnya ini suami meninggal, ada istrinya, jadi fitnah. Oh itu istrinya ya, oh itu jandanya, oh masih cantik dia. Ya. Akhirnya jadi bicara begitu, gak bagus. Nah itu para ulama di dalam kitab-kitab fikih melarang hal itu. Ya. Nah kalau bisa dihindari, dihindari. Sama halnya ketika meninggal. Nah, ini ada yang ada istrinya Nabi saja di dalam ruangan. Begitu juga kalau yang meninggal perempuan, laki-laki yang bukan mahram gak perlu harus masuk ke dalam. Biarlah yang mahram saja di dalam. Kalau mau baca Al-Quran bisa di luar, gitu. Nanti kalau ngumpul di satu ruangan semacam itu kan gak bagus. Kita punya hukum namanya ikhtilat, campur laki perempuan yang bukan mahram, itu hal yang dilarang oleh agama kita. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Abu Bakar tidak tahu kalau di dalam sudah ada istri-istrinya Nabi, karena Sayyidina Abu Bakar berpikir ya di situ rumahnya putrinya. Putrinya adalah mahram Sayyidah Aisyah. Ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, istri-istrinya Nabi ini mereka saat itu membuka hijab. Nah, ini juga dalil bahwa mereka bercadar, istrinya Nabi, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kerudung, jilbab itu budaya Arab, maka mereka sudah membuat satu kedustaan. Itu bukan budaya Arab, tapi itu syariat Islam. Istrinya Nabi menggunakan itu. Nanti perkara cadar wajib atau sunnah, kemudian apakah jilbab itu wajah terbuka, itu adalah hukumnya boleh, itu pembahasan khilafiyah dalam fikih. Ya, tidak ada masalah itu. Tapi jangan mengingkari. Gitu. Jangan mengingkari, apalagi ada pernyataan ya jalan menuju kepada Allah itu banyak. Tidak harus lewat tutup hijab, tutup aurat. Nah, itu pernyataan yang sangat berbahaya. Ya. Itu sudah melakukan pelanggaran, yang membuka aurat sudah melakukan pelanggaran. Masih mendingan orang yang salah tahu dirinya salah. Ini yang bahaya, sudah salah ngajak orang juga ikut dia. Itu yang paling berbahaya. Nah, jadi waktu Nabi masuk, istri-istrinya Nabi ada di situ. Istri Nabi semuanya berapa waktu Nabi wafat? Ada 9. Tambah Sayyidah Aisyah 9. Ketika masuk Sayyidina Abu Bakar ke dalam ruangan hujrahnya Sayyidah Aisyah, ternyata istri-istrinya Nabi banyak berkumpul di situ. Haulahu. Mereka membuka hijab. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, ditutuplah wajah mereka dengan cadar, ya, fakhammarna wujuhahunna, lalu mereka menutup wajah-wajah mereka. Nah, jadi menjaga aurat luar biasa sampai di detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin mereka menjaga aurat mereka, wastatarna, sudah menutup wajah mereka dengan cadar. Mereka juga menjauhi, menutup diri dari Sayyidina Abu Bakar. Itu. Tidak ikut gabung. Padahal Sayyidina Abu Bakar satu orang. Masuk ke kamarnya Rasul, ke kamarnya Sayyidah Aisyah, ternyata istri-istri Nabi sudah ada di situ. Sayyidina Abu Bakar ketika masuk, mereka menutup wajah mereka, kemudian mereka menutup diri. Itu sehingga tidak tercampur dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mahramnya Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu hanya satu dari istrinya Nabi. Siapa? Putrinya Sayyidah Aisyah. Itu. Bahkan dikatakan Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah SAW wafat, beliau kalau
masuk ke kamar buka aurat, buka itu hijab, ya karena kuburan Nabi di situ suaminya, Rasulullah suaminya, masuk ke kamar biasa. Setelah itu kan wafat Sayyidina Abu Bakar, ayahnya dikuburkan di situ, di dalam kamarnya. Sayyidah Aisyah ketika masuk ke kamar, ya tidak menggunakan cadar, berkeyakinan bahwa itu adalah ayahnya dan suaminya mahram. Tapi perhatikan, ketika Sayyidina Umar wafat, dikuburkan di dalam juga. Mulai saat itu ketika Sayyidah Aisyah masuk ke kamar tersebut, beliau menggunakan cadar, menutup aurat. Ini luar biasa. Padahal orang sudah meninggal. Nah ini berarti akidahnya Sayyidah Aisyah apa? Berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal sekalipun mereka melihatnya. Orang yang hidup. Mereka melihat orang yang hidup. Sehingga beliau menutup auratnya. Karena Sayyidina Umar bukan mahramnya. Padahal Sayyidina Umar sudah wafat. Tiap kali masuk bercadar. Tapi sebelum Sayyidina Umar dimakamkan di kamar tersebut, itu beliau kalau masuk ke kamar itu tidak berhijab. Karena yang dikuburkan di kamar tersebut mahramnya. Ada Rasulullah suaminya, ada Sayyidina Abu Bakar ayahnya. Tapi ketika Sayyidina Umar dikuburkan, beliau kalau masuk sudah menggunakan cadar, sudah menutup aurat secara sempurna. Karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah bukan dari mahramnya Sayyidah Aisyah. Jadi ini akidahnya para sahabat. Ya, yang meninggal itu kata Nabi, orang yang meninggal dunia itu mereka melihat yang hidup. Dan mereka bisa mendengar apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kita doakan, mereka dengar. Kita berbicara di atas kuburan, mereka mendengar. Hanya satu saja perbedaan kata Nabi. Lam yujibu. Hanya mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa merespon apa yang kita sampaikan. Tapi kalau mendengar kata Nabi, mereka bisa mendengar. Melihat, mereka bisa melihat. Tapi mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa berbicara kepada kita. Itu akidahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan akidahnya Sayyidah Aisyah. Nah, setelah itu mereka ini istri-istri Nabi menutup diri mereka karena adanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq illa makana min Aisyah. Yang tidak menutup aurat pada waktu itu artinya tidak menggunakan cadar ya. Tidak menggunakan cadar itu hanya Aisyah. Karena Aisyah mahramnya itu. Makana min Aisyah faqashafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau membuka kain yang menutup wajahnya Rasul. Nah, jadi Rasulullah sudah ditutup tuh dengan kain wajahnya. Masuklah Sayyidah Aisyah, kemudian masuklah Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibuka kain tersebut dari wajahnya Rasul. Fajafa alaihi. Beliau duduk dengan dua lututnya. Apa istilahnya tuh? Duduk tersungkur ya, bersungkur dengan dua lutut begitu. Bukan duduk seperti ini tapi dengan dua lutut di hadapan jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yuqabbiluhu. Ini sunnah juga. Sunnah apa? Mencium. Ya. Tapi mencium yang normal-normal saja ya. Jangan sampai terlalu keras atau lagi basah air mata sehingga membasahi daripada wajah dari jenazah tersebut. Dan tidak ada itu jenazah tersakiti dengan adanya pasir, adanya air mata menetes di jenazah, gak ada yang sakit. Itu riwayat sudah diteliti oleh ulama hadis bahwa riwayat semacam itu riwayat palsu. Ya, mereka yang sudah meninggal gak tersakiti. Cuma itu bagian dari adab. Ya, dicium sunnah di jidatnya. Itu disunnahkan, apalagi yang meninggal orang soleh. Yuqabbilhu. Sayyidina Abu Bakar menciumnya itu. Nah, dan orang yang sudah meninggal dia tidak akan diazab sebab orang yang hidup. Ada satu hadis yang jadi perdebatan, bahkan perdebatan ini di antara sahabat dengan sahabat. Tuh. Kita tidak berbicara ulama ya. Kalau sahabat dengan sahabat saja beda pendapat, bagaimana ulama?
Satu hadis mengatakan innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat, orang yang meninggal, diazab oleh Allah sebab tangisan keluarganya kepadanya. Nah, riwayat ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis, dipahami oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sekelompok orang datang bertanya kepada Ibnu Umar, apa maksud daripada hadis ini? Sesungguhnya si mayit diazab sebab tangisan keluarganya kepadanya. Maka Ibnu Umar menjawab, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian keluarganya menangis, maka si mayit diazab. Itu pemahaman Sayyidina Umar. Mereka ini belum puas. Karena memang ayat mengatakan walaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, perbuatan orang yang sudah meninggal dunia itu sesuai dengan amalnya, bukan orang yang hidup. Pemahamannya seperti itu. Tapi ini nanti penjelasannya panjang ya, karena nanti mendoakan nyampe, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang meninggal juga sampai di dalam pendapat yang paling terjih ya, yang ditulis di dalam kitab Tawdihul Bayan li Wusuli Thawabi Qiraatil Quran, yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Tapi itu yang dipahami oleh Ibnu Umar, bahwa si mayit ketika meninggal diazab karena sebab tangisan keluarganya. Padahal di dalam riwayat-riwayat yang lain, putranya Nabi wafat, namanya Ibrahim, dan putrinya Nabi wafat, namanya Ruqayyah dan Zainab. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, itu ketika meninggal dunia, dalam riwayat hadis Nabi menangis. Tapi di hadis ini mengatakan si mayit kalau meninggal keluarganya menangis, diazab. Putrinya Nabi wafat, Nabi menangis. Anaknya Nabi yang laki-laki wafat, Ibrahim, Nabi menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak disayang sama Allah Ta'ala. Tidak mengapa kita menangis, kata Nabi, atas kewafatan orang yang kita cintai. Itu tanda bahwa kita di dalam hati punya rasa cinta dan sayang kepada orang yang meninggal dunia, dan itu normal, itu manusiawi. Nah, berarti hadis ini seakan-akan mengklarifikasi makna hadis tersebut yang mengatakan sesungguhnya si mayit diazab sebab tangisan keluarganya atasnya. Yang Nabi larang namanya an-niyaha. An-niyaha apa? Meratapi. Itu yang Nabi larang. Meratapi itu keluar ucapan-ucapan yang tidak menerima atas wafatnya orang yang kita cintai. Itu yang diharamkan. Misalnya mengatakan, ya Allah, kenapa dia harus meninggal? Itu gak boleh, itu haram. Itu namanya niyaha. Tapi kalau menangis gak ada masalah. Itu manusiawi. Sehingga Nabi katakan, laisa minna ya man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah. Ini yang dilarang. Bukan golongan kami. Man darabal khudud. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, dia memukul-mukul pipinya. Tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu, kalau ada yang meninggal, dipukul-pukul pipinya. Ya, suaminya meninggal, istrinya mukul pipinya. Begitu. Itu Nabi larang. Gak boleh ada gerakan-gerakan fisik. Ya, dipukul-pukul pipinya. Wasyaqqa juyub. Disobek-sobek pakaiannya. Wahai suamiku tercinta, begini. Nah, itu. Kemudian wadda'a bidda'awatil jahiliyah, dan dia berdoa dengan doanya orang-orang jahiliyah. Maksudnya apa? An-niyaha, meratapi. Kenapa ya Allah, ini orang baik, kenapa harus sekarang dia meninggal dunia? Ya Allah, saya belum mampu berpisah dengannya. Ya Allah, kenapa yang meninggal dia? Itu yang dilarang. Tapi kalau menangis, nggak ada dilarang. Itu manusiawi. Nangis, keluar air mata. Itu. Nah, sehingga hadis ini dijelaskan oleh ulama, maknanya bukan demikian. Bukan maknanya orang meninggal, keluarga menangis, kemudian diazab. Bukan seperti itu. Maka mereka tanyakan kepada siapa? Setelah itu, kepada Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Wahai Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa makna hadis sesungguhnya mayat diazab
karena sebab tangisan keluarganya kepadanya. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, itu maknanya adalah bahwa kalau ada orang meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia itu dia wasiatkan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, kalian tangisi saya ya. Itu. Tangisi saya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, wasiatnya itu dilaksanakan, dia diazab. Kenapa? Tasyabbuh bil Yahud. Ini yang pertama menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi hadis tersebut ketika Nabi sabdakan itu ada kronologis. Nabi bersama Sayyidah Aisyah lewat di satu pemakaman, pada saat itu ada orang Yahudi dikuburkan. Tradisi yang ada di Madinah dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka itu kalau ada yang mati, semua menangis. Menangis mulai awal dia mati sampai diantarkan jenazahnya di dalam kuburan sampai dikuburkan, menangis terus, dan menangisnya secara berjamaah. Ternyata tradisi mereka, ini penjelasan Ibnu Qutaibah ya dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Tradisinya orang Yahudi di Madinah itu mereka kalau sudah sakit parah dikumpulkan nih kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, dikasih fulus. Ini dikasih fulus, nanti kalau ini meninggal, ngone punya tugas tangisi dia. Karena mereka menilai makin banyak orang menangis berarti orang ini baik. Berarti orang ini dicintai oleh manusia, maka dibayar suruh menangis. Nabi melihat kejadian itu. Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah, innal mayyita. Jadi mayyita di situ maksudnya itu orang Yahudi. Atau makna kedua, siapapun yang meninggal dengan cara seperti itu, mewasiatkan orang untuk menangis, maka diazab dengan sebab tangisan ke keluarganya. Itu mafhumul mantuknya seperti itu. Pemahaman benarnya hadis seperti itu. Jadi bukan ada meninggal, keluarga kita meninggal, kemudian kita menangis, dilarang jangan menangis. Itu manusiawi, orang mau menangis. Itu anaknya, itu suaminya yang meninggal, itu istrinya yang meninggal, itu orang tuanya yang meninggal. Justru kalau tidak menangis, itu aneh. Hati manusia kayak batu, ya. Itu Fudail bin Iyad mengatakan min alamati qaswatil qulub jumudul ain. Tanda orang yang hatinya keras kayak batu, air mata sulit keluar. Justru tidak baik. Ada orang yang kita sayangi, cintai, meninggal tidak menangis, justru itu tidak baik. Kenapa? Hatinya keras, tidak ada rahmat di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling menerima takdir, anaknya meninggal, meneteskan air mata, menangis, karena itu manusiawi. Maka hadis ini yang dimaksud kalau kita wasiatkan. Ada satu komentar dari Syekh Zainuddin Malobor dalam kitab Irsyadul Ibad. Maka kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua punya kewajiban mendidik orang-orang, anak-anak perempuan kita, istri-istri kita yang mereka punya potensi nanti kalau kita meninggal yang paling tidak kuat mereka. Yang paling banyak menangis mereka, yang paling terguncang mereka. Maka diwajibkan, bukan sunnah lagi, diwajibkan kepada kepala keluarga, suamikah dia, orang tuakah dia, untuk mendidik keluarganya yang perempuan, menyatakan kepada mereka bahwa kalau saya meninggal, tolong jangan meratapi saya. Itu harus disampaikan wasiat itu. Ya, kalian harus terima itu keputusannya Allah. Jangan ratapi saya. Cukup menangis saja. Nah, bahkan dikatakan kalau sudah mengatakan cukup menangis saja masuk wasiat itu. Sehingga kita kasih wasiatnya semuanya, jangan kau ratapi, jangan kau tangisi. Itu sekedar apa? Pelaksanaan daripada wasiat agar tidak masuk ke hadis itu. Kalau hadis itu kan wasiatnya suruh menangis, kita diperintahkan terbalik. Kuatkan mereka, wasiatkan mereka, kalau saya meninggal jangan meratapi, jangan kau tangisi. Tapi kalau perjalanan waktu kita meninggal dunia, ada yang menangisi, kata Syekh Zainuddin Malabar, maka kewajiban kita untuk mewasiatkan keluarga perempuan kita tidak menangisi kita agar terbebas dari ancaman hadis tersebut. Itu. Nah, jadi itu harus disampaikan kepada anak perempuan kita, istri kita,
bahwa kalau meninggal dunia jangan meratapi. Sekalipun nanti mereka ratapi, misalnya kita sudah wasiatkan jangan ratapi. Ternyata kita meninggal dunia, mereka tetap meratapi, kita tidak diazab. Kita tidak dianggap melakukan kesalahan. Kenapa? Sudah memberikan wasiat jangan meratapi. Nah, ini yang ngeri nih, yang kedua kata beliau. Nah, kalau tidak ada wasiat, memang beliau figinya agak tegas, Syekh Zainuddin. Kalau tidak ada wasiat seperti itu, jangan ratapi kalau saya meninggal dunia, kemudian kita meninggal dunia dan kerabat kita, anak perempuan kita, istri kita, mereka meratapi kita, kita diazab. Karena kita tidak mendidik mereka. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan, yang penting tidak diperintahkan meratapi, tidak diperintahkan menangisi, kemudian kita meninggal dunia dan mereka menangisi dan meratapi, maka kita tidak diazab. Gitu. Kalau saya pribadi pilih yang ke pertama saja, kasih wasiat, ngasih pendidikan kepada mereka. Toh kalau itu kita sampaikan, kita meninggal dunia ada yang meratapi, kita tidak kena hukum tadi, yu'adzab, diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemahaman tentang hadis tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika membuka kain yang menutup wajah Rasul, yukabbiluhu, menciumnya, wa yabki. Ini fi riwayah, Sayyidina Abu Bakar menangis. Wa yabki, mencium sambil dalam keadaan menangis. Wa yaqulu laisa ma yaqulu Ibnu Khattab syai'an. Ya, dia tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khattab. Sayyidina Umar ketika Rasulullah meninggal mengatakan, Nabi Muhammad tidak mati, tidak meninggal dunia. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, saya akan potong dengan pedang saya akan tebas dengan pedang saya. Di sini Sayyidina Abu Bakar sabat, dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut. Justru dia mengajak umat untuk menerima itu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, tufya. Namun Allah tidak pernah wafat. Nah, siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad meninggal. Nah, siapa yang menyembah Allah, maka Allah senantiasa hidup. Itu bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan ya, bahwa para nabi itu mereka hidup di alam barzakh dengan alam yang khusus. Jangan kita su'ul adab, datang melakukan ibadah haji dan umroh sampai ziarah di hadapan kuburan Nabi, muncul di hati kita, oh sudah jadi bangke, sudah jadi tanah. Gak boleh seperti itu, su'ul adab. Mereka diberikan kehidupan istimewa. Bahkan Imam Baihaqi menulis kitab Pedul Hayatul Anbiya'i fi kuburihim, kehidupan para nabi di dalam kuburan-kuburan mereka. Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra, beliau lewatin kuburannya Nabi Musa. Marartu bi Musa lailata usriya bi inda kathibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi gubrih. Saya lewati kuburannya Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW. Di malam saya diisrakan dan saya melihat Nabi Musa sedang berdiri di dalam kuburannya melaksanakan sholat. Bahkan keluar satu pernyataan, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka. Makna hidup di sini tentu bukan hidup secara hissi kayak seperti kita saat ini. Mereka hidup di alam barzah, tapi diberikan satu alam yang khusus. Ya, alam barzah itu punya kelas, punya level, punya tingkatan. Yang paling tertinggi alam barzah yang Allah berikan taman surga, tempat khusus itu para nabi dan para rasul. Maka itu yang perlu kita yakini, ya. Walladzi nafsi biyadihi. Kemudian dikatakan demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, rahmatullahi alaika ya Rasulullah. Ini ucapannya Sayyidina Abu Bakar. Ia mengatakan rahmatnya Allah semoga tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah. Ma'atyabaka hayyan wa mayyita. Alangkah wanginya dirimu. Dia katakan alangkah wanginya dirimu ya Rasulullah, hayyan, di saat engkau masih hidup, wa mayyita, dan di saat engkau telah
wafat. Makanya Nabi 3 hari baru dikuburkan jenazahnya. Tapi makin lama makin wangi. Jasadnya Nabi mengeluarkan aroma minyak kasturi, dicium oleh seluruh yang hadir. Itu khususianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.